Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Silahkan teman-teman buka bukunya halaman 44. Langsung saja. Nah, globalisasi berasal dari kata globe yang artinya adalah dunia. Dan globalisasi sendiri berarti mendunia. Mendunia di sini berarti proses bersatunya kegiatan bangsa-bangsa dalam sistem yang mendunia. Artinya apa? Dengan sistem yang mendunia ini, batas-batas negara menjadi luntur. Ini berarti dunia yang begitu luas dan jarak antar negara tidak lagi menjadi halangan untuk bisa saling berhubungan. Kemajuan teknologi dari hari ke hari berperan penting juga dalam terciptanya proses globalisasi. Informasi juga jadi cepat tersebar. Contohnya ketika ditemukan virus baru di Wuhan, Cina, Desember lalu. Beritanya dengan cepat bisa kita terima di Indonesia. Contoh lainnya adalah peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di kota Jakarta. Kita yang berada di kota Bontang, yang berada berbeda pulau dari kota Jakarta, bisa cepat menerima beritanya. Ada yang melihat beritanya melalui TV, ada pula yang melihat beritanya melalui internet. Teman-teman, pengaruh globalisasi telah mempengaruhi perilaku masyarakat kita dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga terjadi pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pengaruh globalisasi ini bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus bisa memilih yang baik untuk diterapkan dan yang buruk harus kita tinggalkan. Perubahan pola hidup yang sangat jelas terlihat di kota-kota besar seperti halnya di kota Jakarta yang banyak dipenuhi gedung-gedung pencakar langit. Hal ini juga terjadi di kota-kota besar yang ada di negara lain. Kehidupan masyarakat pun telah berubah karena pengaruh dari globalisasi. Mulai dari pakaian, gaya rambut, cara bersosialisasi, hingga gaya rumah. Namun teman-teman, perlu juga diingat bahwa tidak semua pengaruh yang datang dari luar bisa kita terapkan begitu saja di negara kita. Seperti yang teman-teman tahu, berbagai restoran cepat saji pun sudah tersebar di Nusantara, seperti McDonald, Pizza Hut, dan KFC. Makanan-makanan lain seperti ramen dan takoyaki, juga makanan asing lainnya sudah sangat mudah kita jumpai di negara kita, terutama di pusat-pusat perbelanjaan. T-shirt, celana jeans, gaun malam, jas, hingga gaun pengantin juga tidak terlepas dari dampak globalisasi yang ada di sekitar kita. Nah, tahukah teman-teman, setelan jas yang dahulu hanya dipakai oleh bangsa barat, kini sudah menjadi pakaian resmi internasional. Mungkin teman-teman sudah mengenal bahkan memiliki yang namanya handphone. Ini adalah salah satu kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang seiring arus globalisasi yang ada. Teknologi internet dan sosial media yang kian berkembang juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dimanapun dengan cepat dan aktual. Pesawat terbang merupakan salah satu contoh kemajuan di bidang transportasi. Dengan adanya pesawat terbang, perpindahan arus barang dan orang dari satu negara ke negara lainnya menjadi cepat dan mudah. Jauhnya jarak tidak lagi menjadi masalah. Perkembangan jenis pesawat pun kini beragam dan semakin canggih. Nilai atau norma merupakan aturan yang tidak tertulis, namun diakui dan dihormati oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut kini sudah mulai tergeser, bahkan bercampur dengan nilai-nilai yang baru. Tradisi nenek moyang pun perlahan sudah mulai terlupakan. Sebagai orang yang pandai dan cinta tanah air,
Sudah sepantasnya kita tetap mempertahankan nilai dan tradisi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Bukti-bukti adanya pengaruh globalisasi antara lain adanya media cetak dan elektronik. Dengan adanya media cetak dan elektronik, produsen dengan mudah memberikan informasi suatu produk kepada konsumennya. Kemudian dampak lain yang timbul dari arus globalisasi adalah gencarnya informasi mengenai pariwisata Indonesia melalui teknologi komunikasi yang ada. Wisatawan mancanegara banyak berdatangan ke negara kita untuk mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Indonesia. Bahkan, tidak hanya kawasan wisata yang merasakan dampaknya, penduduk sekitar kawasan pun telah merasakan manfaatnya. Mulai dari peningkatan pendapatan hingga terciptanya lapangan kerja. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Alasan penduduk untuk berpindah atau bermigrasi bermacam-macam. Ada yang ingin memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, ada pula yang hanya berpindah sementara untuk keperluan belajar atau bisnis. Yang keempat adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah komunikasi yang dilakukan dari jarak jauh. Teman-teman mungkin pernah menggunakan internet untuk sekedar chatting, mengirim email, atau bermain games dengan orang lain di tempat yang jauh. Dengan teknologi internet, kita mengenal yang namanya telekonferensi. Telekonferensi memungkinkan seseorang yang saling berjauhan bisa bertatap muka. Globalisasi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif antara lain meningkatnya etos kerja masyarakat yang ditandai dengan adanya kerja keras, disiplin, menghargai waktu, mandiri, serta sportif. Kemudian, majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terbukanya peluang produksi dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional. Dampak negatifnya antara lain munculnya paham individualisme, yaitu paham mementingkan diri sendiri. Kemudian munculnya paham materialisme, yaitu mengukur segala sesuatu dengan menggunakan kebendaan atau uang. Kemudian paham konsumtif, yaitu paham hanya ingin menggunakan tapi tidak ingin memproduksi. Kemudian munculnya pergaulan bebas dan juga penyalahgunaan narkotika. Selain itu, mudahnya perusahaan asing seperti PT Chevron, PT Freeport, dan lain-lain masuk ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan industri dalam negeri sulit berkembang. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama adalah kita dapat mempertebal ideologi bangsa, kemudian menanamkan pendidikan agama agar meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menghambat laju peredaran obat-obatan terlarang, juga termasuk cara untuk mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi. Kemudian, mengembangkan rasa bangga menggunakan produk dalam negeri. Arus globalisasi yang demikian besar memang tidak mungkin lagi kita bendung. Dampak positif dan negatifnya pun mau tidak mau akan masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Tidak adanya batas yang menghalangi masuknya informasi baik teknologi maupun komunikasi ini menjadikan kita untuk mampu memilih dan memilah informasi dengan cermat. Informasi yang baiknya kita serap untuk kemajuan bangsa Indonesia. Namun informasi yang buruk hendaknya kita tinggalkan. Untuk tugasnya, silakan teman-teman buka halaman 48 sampai 49. Uji pemahaman.
Silahkan teman-teman kerjakan Romawi 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga diberi kemudahan saat mengerjakan. Semoga teman-teman bisa paham ya tentang materi globalisasi. Untuk tugasnya, silahkan nanti dikumpulkan kepada guru kelasnya masing-masing. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.